warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Rini Hairunisa Usman dari SMA Negeri 1 Baros, CGP Angkatan 7, Kabupaten Serang. Pada video kali ini, saya akan berbagi aksi nyata modul 2.3 mempraktekkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik. Adapun tahapan supervisi akademik dengan prinsip coaching ada 3. Yang pertama adalah pra-observasi, berisi percakapan mengenai bagian dari awal pembelajaran yang akan menjadi fokus pengembangan. Yang kedua, observasi, pelaksanaan pembelajaran di kelas. Dan yang ketiga, pasca observasi, berupa umpan balik berbasis coaching dan percakapan coaching, refleksi dan kalibrasi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hermi Kuswidiarti MPD selaku fasilitator dan Bapak Fajin Amik SPD MSI selaku pengajar praktik yang selalu mendukung dan memberikan arahan. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada rekan saya Ibu Rifatul Maghfirah SPD yang pada kesempatan ini akan menjadi subjek yang akan diobservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Rifa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Miss, gimana Sehat Miss? Ya, Sehat. Alhamdulillah gitu ya. Bagaimana nih hari-hari hari ini? Sibuk ya? Lumayan. Lumayan. Seperti biasa di hari Senin. Iya, Bu boleh minta waktunya ya Bu Rifa pada kesempatan ini? Silahkan. Di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi bersama Ibu Rifa berkaitan dengan apa yang sebenarnya kita pernah diskusikan bersama ya tentang coaching supervisi akademik. Kemudian nanti saya akan bersama Ibu di kelas. Iya, silahkan. Baik Bu Rifa, jadi tujuan dari supervisi akademik ini kan ini untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi pedagogik. Nah, pada tahapan pra-observasi ini kegiatannya adalah untuk melihat bagaimana persiapan Bu Rifa gitu ya dalam melaksanakan pembelajaran. Bagaimana Bu Rifa? Bisa kita mulai kegiatan hari ini? Bisa, siap. Terima kasih. Bu Rifa, apa sih yang diharapkan oleh Bu Rifa setelah nanti kegiatan coaching kita pada kesempatan ini? Tentunya yang saya harapkan dalam kegiatan kita hari ini berbagi pengalaman ya Miss, yang mungkin Miss lebih berpengalaman dibanding saya, waktu mengajarnya juga lebih lama dibandingkan saya gitu ya. Ya berbagi pengalaman yang tentunya ingin ada proses perbaikan dari kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas bersama anak-anak. Itu mungkin Miss yang saya harapkan dari kegiatan kita hari ini. Oh gitu, jadi Bu Rifa ini mengharapkan melalui kegiatan coaching ini Bu Rifa atau kegiatan supervisi akademik ini Bu Rifa ingin berbagi pengalaman, kemudian nanti ada proses perbaikan ya Bu ya dalam pembelajarannya. Ya semoga nanti di akhir kegiatan ini apa yang Ibu Rifa harapkan dapat terwujud ya Bu Rifa. Iya, semoga, amin. Iya. Bu Rifa, kalau saya boleh tahu gitu ya, materi apa yang akan Ibu Rifa sampaikan nanti di kelas? Untuk jadwal hari ini saya mengajar di kelas 11 MIPA 1. Materi yang akan diajarkan hari ini yaitu tentang makna dari persatuan dan kesatuan bangsa. Dari bab terakhir di kelas 11. Oke, persatuan bangsa. Jadi tujuannya Bu Rifa ini mengajar PKN ya di kelas 11 MIPA 1 tentang makna dari persatuan dan kesatuan bangsa gitu ya. Apa Bu Rifa tujuan pembelajaran yang akan dicapai Ibu pada materi ini? Jadi diharapkan setelah kegiatan pembelajaran dari materi makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, diharapkan siswa atau peserta didik mampu menganalisis apa itu makna persatuan dan kesatuan. Tentunya juga mereka dapat menemukan, mengungkapkan sebuah nilai persatuan dan kesatuan yang bisa mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di menemukan nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang tentunya akan menjadi bekal. Jadi saya ulang nih, jadi tujuan pembelajarannya adalah Bu Rifa ingin siswa dapat menganalisis makna dari persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian Bu Rifa juga ingin murid atau siswa ini dapat menemukan
mengungkapkan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Sehari-hari. Nilai makna persatuan kesatuan di Iya, sini Bu ya. betul. Apa saja Bu Rifa yang sudah Bu Rifa lakukan gitu ya sebelum pembelajaran ini? Apakah sudah pernah lakukan sebelumnya? Untuk persiapan dalam kegiatan pembelajaran di kelas kali ini tentunya saya sudah menyiapkan RPP seperti biasanya, kemudian juga model pembelajaran yang akan saya terapkan hari ini, dan juga media yang mendukung saya untuk menggunakan model pembelajarannya, serta tugas berupa LKPD, lembar tugas siswa, dan juga bahan evaluasi. Wah, untuk kegiatan pembelajaran. Wah, sudah sangat lengkap sekali ya Bu Rifa yang Bu Rifa rencanakan gitu ya terkait pembelajaran hari ini. Nah, pada materi ini juga gitu ya, apa yang ingin Ibu Rifa kembangkan pada siswa atau murid Ibu? Siswa, jadi balik lagi ke mata pelajaran PPKN ya Miss, karena kan tujuannya belajar PPKN itu kan untuk menjadi warga negara yang cerdas dan juga baik gitu ya, warga Miss, negara yang cerdas gitu dan ya. juga baik. Jadi untuk mencapai warga negara yang cerdas dan baik itu apa saja sih yang harus kita kembangkan? Tentunya di PPKN itu ada 3 ranah, ada civic knowledge, ada civic skill, dan juga ada civic disposition. Civic knowledge, civic skill, dan civic juga skill, civic disposition. Disposition bisa dijelaskan Bu? Iya, kalau civic knowledge itu kan tentunya juga pengetahuan ya, pengetahuan warga negara, kemudian skillnya, keterampilan warga negaranya, dan juga disposition yaitu watak atau karakter menjadi seorang warga negara. Karena kan negara kita tentunya bukan hanya butuh warga negara yang cerdas saja, tapi juga harus yang baik wataknya, karakternya. Jadi yang ingin dikembangkan dalam materi ini adalah menumbuhkan gitu, karakter bagaimana seorang warga negara yang nasionalis atau cinta tanah air dan juga memegang teguh persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi dari 3 ranah ini Ibu akan lebih yang paling di area pengembangan yang capai itu yang mana yang paling? Yang paling itu dari ketiga ranah tersebut di ada karakter itu di watak. Gitu. Yang disposition gitu ya. Bu Rifa, indikator area pengembangan Ibu capai itu kan tadi ya, yang ini dalam karakter nih. Seperti apa bentuknya? Yang ingin dicapai? Iya, indikatornya apa tuh sampai yang terlihat? Yang ingin dicapai, yang ingin terlihat tentunya sikap nasionalis ya, sikap nasionalis siswa yang ingin dilihat misalnya apa saja, mereka bisa buang sampah pada tempatnya, itu juga sudah merupakan sikap nasionalis. Upacara barangkali tidak usah disuruh-suruh sama guru, mereka langsung ke lapangan karena bel sudah berbunyi, atau mereka saling menghargai satu sama lain, menghargai pendapat temannya, menghargai perbedaan yang ada di lingkungan sekitar. Ya, watak-watak seperti itulah yang ingin saya kembangkan melalui kegiatan pembelajaran nanti di kelas. Oh gitu, jadi saya lihat indikator yang ingin Ibu capai ketika dalam keseharian itu terlihat jelas ketika misalkan anak cinta dengan tidak membuang sampah sembarangan, upacara juga nggak disuruh langsung gitu ya, bahkan menghargai pendapat, nggak usah ribut gitu Bu ya. Kira-kira nih Bu, posisi anak Ibu nih sekarang ini ada di skala berapa kalau kita dari 1 sampai 10? Untuk sekarang gitu ya, saya melihat karena mungkin juga terkena pengaruh dari teknologi ya, media sosial, game online, dan lain-lain. Mungkin sekarang saya lihat dari keadaan yang ada gitu ya, dari keseharian yang ada mungkin masih ada di 5, ini dari 1 sampai 10 mungkin masih gitu, ada di 5 karena itu PR besar, saya rasa bukan hanya dari guru PPKN saja. Jadi Ibu berasumsi anak sekarang pada di skala kelima gitu. Kalau skala berapa menurut Ibu kriteria itu kriteria yang Ibu inginkan tadi, anak tidak buang sampah sembarangan, menghargai, itu ada di skala berapa Bu? Untuk awalan mungkin ya, atau di usia mereka di SMA ini kelas 10, 11, 12 di angka 7 itu mungkin sudah cukup ya, sudah cukup baik gitu ya, sudah meningkatkan pemahaman mereka. Gitu. Jadi ini skala menurut Bu Rifa ketika pengembangan itu terwujud ada di skala 7. 7 juga sudah gitu cukup ya untuk awal gitu. Nah, strategi apa nih Bu Rifa
yang ingin Ibu Rifa persiapkan gitu untuk mencapai tadi tujuan dan mungkin tadi yang di skala itu tuh anak bisa terlihat gitu. Apa strateginya, Bu? Jadi strategi yang saya lakukan hari ini itu dengan menggunakan model pembelajaran VCT, Bu. Oh ya, apa itu Ya. VCT? VCT itu adalah singkatan dari Value Clarification Technique. Jadi teknik pembelajaran di mana kita dapat mengajak siswa gitu. Kita dapat mengajak siswa untuk menggali atau menemukan sebuah nilai yang dimana nilai itu dapat berguna bagi kehidupannya sehari-hari. Ya, Ini ada perbaikan sikap nantinya. Gitu. Gambaran kegiatannya bagaimana, Bu, di kelas? Jadi pada kegiatan pembelajaran ini tahapan atau kegiatan pembelajarannya di kegiatan inti saya akan mulai dengan materi dulu terlebih dahulu, kemudian diskusi klasikal, tanya jawab secara terbuka. Biasanya saya mempersilahkan anak untuk mengacungkan tangan saja kalau mau bertanya, jadi bukan di sesi pertanyaan. Kemudian setelah itu selesai saya akan memutarkan beberapa video tentang makna persatuan dan kesatuan. Kemudian memberikan tugas kepada siswa untuk mencatat di buku tugasnya masing-masing. Oh, jadi saya lihat ada beberapa ya kegiatan nanti di kelas ya, Bu ya. Oh iya, sama terakhir Miss, mohon maaf. Ya. Nanti setelah selesai mengungkapkan nilai itu, ditugas mereka secara random gitu ya, secara acak maju ke depan untuk memaparkan apa yang gitu. sudah mereka secara acak tulis. ya. Iya. Ya, gitu. Karena kalau semuanya menarik mungkin nih. tidak cukup. Ya. Menarik sekali nih, Bu. Bu Rifa gitu ya. Apakah Bu Rifa bisa memprediksi gitu ya, kira-kira kendala apa yang akan Ibu dapati gitu pada proses pembelajaran? Mungkin kendala pasti selalu ada ya Miss ya dalam kegiatan pembelajaran, apalagi kita menggunakan perangkat seperti laptop, proyektor, ya apalagi menggunakan listrik. Jadi ada kendala teknisnya mungkin laptop karena saya juga bukan orang IT, biasanya suka error-error, saya bingung sendiri gitu ya. Kemudian listrik juga kita nggak tahu tiba-tiba mati atau ngejepret gitu. Kalau kendala teknisnya pasti suka ada aja gitu seperti itu. Kalau kendala non teknisnya di kelas 11 MIPA 1 ini nanti kita ngajarnya atau kita belajarnya itu di siang hari Miss. Kebetulan setelah istirahat kedua. Oh, jam 1 ya. Setelah istirahat kedua pukul 13.00. Jadi kalau belajar di jam-jam segitu apalagi belajarnya KTP PKN itu anak-anak kendalanya pasti ngantuk. Kira-kira nih Bu, untuk mengatasi kendala yang tadi Ibu sebutkan tuh apa? Kalau kendala teknis biasanya saya suka kerja sama rekan saya di IT yang gitu di lab. Ya, iya. Baik. Biasanya kontak beliau. Ini ya, Pak Gani ya. Iya. Ya. Sudah Ibu menghubungi beliau? Iya, biasanya beliau kan standby di ruang lab kan. Jadi kalau ada apa-apa ya biasanya menghubungi. Tapi mudah-mudahan tidak ada sih. Saya sudah cek. Kalau dengan murid yang tadi Bu Rifa bilang siang hari gitu apa? Siang hari mereka ngantuk, ada juga yang belum keburu makan gitu. Apalagi ada alasan belum sholat karena tadi nggak kebagian pas istirahat. Itu kendalanya tentunya saya membuat di awal semester itu selalu buat kontrak belajar yang pasti mengikat semuanya. Jadi mudah-mudahan gitu tidak ada yang terlambat pada saat kegiatan pembelajaran karena sudah ada kontrak. Yang kedua yang tentang rasa bosan itu mungkin saya awali dengan memberikan semangat dulu di awal pembelajaran. Bentuknya apa tuh Bu? Biasanya sih kita nyanyi dulu, nyanyi lagu wajib nasional. Sepertinya menarik sekali nih Bu ya. Semoga ya kegiatan nanti di kelas berjalan dengan lancar ya. Amin. Dan saya juga semoga dapat membersamai Ibu nanti di kelas dengan lancar juga. Untuk kegiatan praobservasi saya rasa cukup ya Bu Rifa. Untuk selanjutnya nanti mari kita ke kelas untuk melihat proses pembelajaran di kelas Bu Rifa. Silahkan Miss, terima kasih. Silahkan disiapkan dulu. Mohon perhatian. Siap perhatian. Duduk sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai.
Selamat siang semuanya. Semangat pagi. Semangat pagi. Siang mah harinya ya. Kalau semangatnya harus tetap pagi. Sehat semuanya. Ini kenapa Najma bertiga seperti angkot saja? Panas. Sehat ya hari ini? Sudah sholat? Sudah makan? Sudah. Aman ya? Sudah siap belajar? Sudah. Oke. 11 MIPA 3. Ibu cek dulu kehadirannya. Sekretaris mana? Siapa yang tidak hadir hari ini? Rosita siapa saja yang tidak ada? Muhammad Riesa Alpa. Terus Muhammad Farid. Ada suratnya? Oh sakit. Terus? Sofyan sakit. Sisanya? Hadir. Alhamdulillah. Kita doakan yang sakit semoga lekas sembuh. Yang Alpa juga semoga cepat sehat. Oke, hari ini alhamdulillahirrabbilalamin kita bertemu lagi di mata pelajaran PPKN. Sebelum kita PAS nanti ya, kurang lebih 2 minggu lagi kita PAS. Ini materi terakhir, sudah memasuki bab 6, materinya tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Materi pertama di bab 6 ini kita akan membahas materi tentang makna persatuan dan kesatuan bangsa. Gitu ya, sudah siap semuanya? Sudah. Untuk mengecek kesiapan, coba bangun dulu, kita nyanyi dulu bersama-sama. Siapa tuh namanya? Sabrah, iya lupa Ibu. Sabrah silakan maju ke depan, pimpin teman-temannya bernyanyi. Judulnya Satu Nusa, Satu Bangsa. Hafal lagunya? Hafal, oke. 1, 2, 3, silakan Sabrah dimulai. Memimpin boleh, jadi dirjen juga boleh. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, dilihat dari suaranya sepertinya sudah semangat. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih Sabrah. Silakan duduk kembali. Nah, berkaitan dengan lagu tadi, kita akan membahas materi tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Satu nusa, satu bangsa. Pada materi di pada materi di bab yang lalu, kalian sudah mempelajari materi tentang ancaman terhadap integrasi nasional dan juga strategi dalam menghadapi ancaman. Nah, kita lanjutkan materinya tentang bagaimana sih untuk mengatasi ancaman, karena kemarin kita sudah sepakati bersama keunggulan yang negara kita miliki ternyata bisa menjadi potensi terjadinya ancaman. Keunggulan yang mana? Keanekaragaman yang kita miliki ternyata bisa menjadi salah satu potensi terjadinya ancaman. Oleh karena itu pentingnya konsep persatuan dan kesatuan. Oke. Silahkan perhatikan gambar di depan. Gambar apa nih? Bhinneka Tunggal Ika. Apa maksudnya di gambar ini? Ada gambar, ada siapa aja, ada apa di sini? Keberagaman acung atuh. Jangan Rey, apa Rey? Keberagaman suku ya. Ada apa aja nih Rey? Tahu nggak? Ada suku Papua, ada Bali, ada Sunda ya. Ada Jawa, ada
NTT ya. Beragam budaya. Nah inilah Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi bukan hanya teman-teman kita atau bukan hanya kita yang ada di Banten saja, bukan hanya ada di Sunda saja, bukan hanya ada agama kita saja gitu ya. Tapi Indonesia itu beragam. Nah ini yang akan kita bahas ke depannya. Jadi apa sih persatuan dan kesatuan itu? Nih, kita lihat bersama. Apa itu makna dari persatuan dan kesatuan? Seperti biasa ya, kalau ada yang nanya langsung saja angkat tangan ya, nggak usah nunggu di akhir. Rosita kebaca nggak? Nggak kebaca? Minus matanya. Salwa kebaca? Kebaca. Sok Salwa baca yang pertama. Pengertian persatuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Coba Sal. Iya. Persatuan adalah gabungan, ikatan, kumpulan, dan sebagainya. Beberapa bagian yang sudah bersatu, berserikatan, serikat. Jadi bersatu itu apa? Persatuan itu adalah gabungan. Ikatan yang tadinya berbeda-beda diikat jadi satu. Digabungin jadi satu. Kemudian kesatuan itu adalah berarti perihal satu, keesaan, atau sifat tunggal, satuan. Jadi udah tidak terpisahkan lagi. Nah apa konsepnya dengan Indonesia? Bangsa Indonesia adalah suku bangsa yang menghuni wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke itu yang berjajar pulau-pulau bukan hanya satu suku saja, bukan hanya satu bahasa saja. Ada lebih dari 500 bahasa daerah di negara kita. Coba, kalau misalnya apa yang terjadi kalau tidak ada bahasa persatuan. Tidak akan nyambung ngobrolnya ya antara suku bangsa yang lainnya. Nah inilah makna persatuan dan kesatuan yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi yang tidak bisa terpisahkan lagi. Selanjutnya, sejarah persatuan dan kesatuan di Indonesia itu dari mana sejarahnya? Nih, bisa kalian lihat, baru kemarin tanggal 20 Mei kita merayakannya. Jadi negara Indonesia merdeka itu tidak ujung-ujung merdeka seperti sekarang kalian menghirup udara kebebasan gitu ya. Ada apa dulu sebelumnya? Ada perang, ada perjuangan. Negara kita dijajah 350 tahun, 3,5 abad. Lama sekali negara Indonesia dijajah ratusan tahun oleh negara lain. Tentunya itu diperjuangkan merdekanya. Awalnya perjuangannya itu masing-masing daerah. Sunda doang berjuang, Madura doang berjuang, Kalimantan saja. Tapi ternyata harus ada yang namanya persatuan dan kesatuan baru terwujud. Karena terabaikan atau tidak terlaksana kemerdekaan itu, perjuangan itu kalau daerah-daerah sendiri doang. Akhirnya pada tanggal 20 Mei 1908 digawangi oleh Dr. Sutomo membentuk suatu organisasi yang namanya Budi Utomo. Jadi itu adalah perkumpulan-perkumpulan dari para mahasiswa-mahasiswa gitu ya untuk menyatakan persatuannya. Jadi awal mula persatuan. Makanya tanggal 20 Mei itu dijadikan sebagai hari apa buat? Kebangkitan Nasional. Kemarin ya tanggal 20 Mei. Kemudian sejarah yang kedua adalah pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 Kongres Pemuda II. Tentang apa? Menghasilkan apa Kongres Pemuda II? Sumpah Pemuda. Cung yang hafal isi Sumpah Pemuda? 3 poin. Hah? 30? 3 poin. 30 banyak. Siapa yang hafal? Gilang hafal? Hafal 1 doang. Ripia hafal? Sumpah Pemuda. Cung yang hafal? Aduh, gimana ini kelas 11? Nggak ada di buku, nggak ada di buku. Seberapa? 2 doang, coba 2 doang. Boleh deh 2 doang. Bertumpah darah, berbangsa dan bangsa. Berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertumpah darah satu. Sok. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berdarah tumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Ada lagi yang kurang?
Ayo susun lagi, tadi Sabra kurang menyusun ya, kurang tersusun. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia berbahasa yang satu, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia berbahasa yang satu, menjunjung bahasa persatuan, yaitu bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Sepertinya lupa-lupa dikit ya, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itulah inti dari Sumpah Pemuda. Semua pemuda-pemudi Indonesia dari berbagai daerah bertekad menyatakan persatuan dan kesatuan. Nah, itulah ujung tombak dari perjuangan kemerdekaan negara Indonesia sampai kita merasakan kemerdekaan seperti sekarang. Berarti awalnya dari persatuan dan kesatuan. Berarti penting sekali persatuan dan kesatuan di negara kita yang bineka ini. Udah tidak bisa diganggu-gugat lagi persatuan dan kesatuan di negara yang multilateral, di negara yang multikultur seperti negara kita. Yang namanya bineka tunggal ika tidak ada tawar-menawar lagi. Sudah seperti itu. Kemudian hasil dari Sumpah Pemuda ini. Maknanya dari Sumpah Pemuda menjadi awal tumbuhnya kesadaran hidup berbangsa dan bernegara, menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Tadi kata Ibu ya, kalau nggak ada bahasa Indonesia gimana orang Jawa sama orang Sunda ngobrol ya, nggak nyambung. Masalah pisang aja udah beda arti, sudah banyak salah paham nanti ya. Jauh sama gedang gitu kan. Kemudian munculnya lambang-lambang pemersatu seperti bendera, merah putih, dan juga lagu kebangsaan Indonesia Raya. Menggalang memperkokoh persatuan kesatuan bangsa. Kemudian setelah Sumpah Pemuda diikrarkan, rakyat Indonesia semakin keras berjuang. Jadi awal mula perjuangan dari bangsa Indonesia. Sampai di sini ada pertanyaan dulu, ada yang ditanyakan, mangga silakan. Najma, ada pertanyaan dulu? Iya, biasanya Najma yang semangat ya. Ntar Bu, lanjut ya. Kalau ada, acungkan tangan aja. Kemudian prinsip-prinsip persatuan, apa saja sih yang harus menjadi prinsip persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Yang pertama tadi, Bhinneka Tunggal Ika. Udah tidak ada tawar-menawar lagi. Ya, Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai semboyan mempersatu bangsa Indonesia. Kemudian nasionalisme, apa itu nasionalisme? Apa nasionalisme, Lang? Apa Lang? Biasanya anak paskibra lebih tahu nih nasionalisme. Apa Lang? Oh iya sih Pak, cinta tanah air. Contohnya gimana sih Pak cinta tanah air itu? Merayakan 17-an Agustus gitu. Terus apa lagi? Upacara bendera dengan hikmat ya. Jangan harus dipanggil-panggil terus ya mau upacara ya. Jangan usek-usekan aja pas upacara ya. Paling juga 30 menit gitu ya. Sikap sempurna kan bisa lah. Harus ditoel-toel. Kemudian nasionalisme itu adalah rasa cinta terhadap bangsa kita, tapi tidak memandang buruk bangsa lain. Ada istilah lain, kebalikannya dari nasionalisme ada chauvinisme, menganggap bangsanya baik tapi menganggap bangsa lain lebih buruk. Nah, itu yang menjadi perpecahan nantinya. Jadi tetap cintai bangsa kita tanpa memandang bangsa lain jelek gitu ya. Kemudian kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang bertanggung jawab itu kayak gimana? Kebebasan yang bertanggung jawab seperti apa? Bebas bertanggung jawab, Put. Gimana kira-kira, Put? Bebas bertanggung jawab. Punya kebebasan kita? Punya. Kebebasan dalam melakukan aktivitas. Tapi apakah kebebasan kita sebebas-bebasnya? Nah, setelah ini, Ibu akan tayangkan beberapa video kepada kalian. Silahkan simak baik-baik videonya. Kemudian kalian catat
di buku tugas masing-masing, di buku PPKN-nya, tugas PPKN-nya masing-masing. Nilai apa sih, nilai persatuan apa sih yang ada atau yang terdapat di dalam video tersebut. Videonya ada 3, nanti masing-masing video pertama apa saja nilainya, video kedua apa saja, video ketiga apa saja. Jelas tidak? Jelas ya, apa saja nilai yang kalian temukan dari video tersebut. Nilai yang dimaksud di sini bukan angka ya, tapi nilai sesuatu yang berharga, sesuatu yang baiknya itu apa sih? Sesuatu yang bernilainya apa sih di video tersebut? Paham? Terus sebelumnya ada yang ditanyakan dulu? Ada pertanyaan dulu? Najma? Ada yang belum mengerti? Sudah mengerti semuanya berarti? Berarti ibu yang nanya? Tolak Pak, tolak bisa. Matane aturan, cah bayi lho. Kamu lakukan itu bahaya, kan sana ya. Iya Pak, maafkan saya. Saya juga capek. Dari tadi siang udah jualan kolak dan saya juga mau pulang ke jalan kaki. Anda dek, udah, ayo kamu makan sekalian buka puasa. Catat ya nilai-nilainya yang kalian dapat. Dek, kamu jualan kolak buat apa? Itu Pak, mukenanya ibu saya udah jelek. Saya mau beliin mukenanya ibu saya yang baru buat lebaran besok. Dek, turun. Udah sampai sini aja Pak. Makasih ya. Ya, sama-sama ya. Salam buat ibu. Bu,
Ada hadiah buat ibu. Iki apa le? Mukena baru buat ibu. Sek, lewat dari kolak mana? Duh, ketinggalan di mobil Pak Polisi. Itu video yang pertama sudah dicatat. Sudah ya, nanti dikumpulkan, hasilnya nanti dikumpulkan. Sudah? Oke, lanjut ya. Kolak Pak, kolak. Video yang kedua, silakan perhatikan kembali. Palemahan patut diraga piara, sekadi miara kau rumah ketan. Seantukan ring sahana ning palemahan sani miara, diraga persidangan lantuna hidup sani beci. Rasa tresna ring makhluk hidup bersida jadi ngamulihang hubungan sani rumaket tur harmonis. Seantukan ring sajeroning keharmonisan memetuang kebahagiaan sani dahat gegel. Nah, suon, iraga nak menyama. Apa keperebutan? Jang muyutan. Osal ke kukuhang persatuan. Negara iraga berdeka ulian persatuan. Jadi mau raga kini, keke negara raga. Ini lebih baik damai malu. Damai. Tadi di play sih nah. Nah, itu kan luang jani. Meh, boleh barang-barang mah. Dados penengah ring sajeroning yuda, punika wujud bakti pikayunan iraga ring persatuan. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kalian campur ke seperti biasa. Oke, tak ya. Ada kan teman-teman? Oke. Kegiatannya ini makan itu? Iya, sekarang ini lancar. Mantan ini Pak Eko gimana nih warungnya? Alhamdulillah. Oke, tetap semoga lancar ini. Toleransi ngalar punika beresidang merumaketan dunia tuang negara. Diapin akeh perbedaan suku ras atau agama, iraga presiden masih kian nyaga kau rumaketan hidup sani dahat becek. Sani mawit saking dewe iraga, sareng semetan sani lianan reg negara Republik Indonesia. Ngiring iraga jaga persatuan kebenekaan reg sajeroning hidup iraga. Untuk Indonesia. Oke, ini video yang kedua ya. Silahkan dicatat dulu yang tadi Ibu pinta, Ibu tugaskan. Kita masuk ke video yang terakhir. Silakan perhatikan.
Halo, Mbah. Aku wis nganti tekan Klungkung iki, Mbah. Mbah ini ngendi? Alamatnya Mbah kok ora cetok ya ket mau. Makasih, Mbah. Sudah, Mbah. Selamat pagi anak-anak. Tolong diam sebentar anak-anak. Ini Bu, bed baru. Hai, jeneng kula Rama. Perkenalkan diri Bu, memakai bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rama. Saya orang Jawa, asli dari Ngunut. Tadi nyentel di mana tuh? Sing lab sing kedise. Tolong diam guys. Rama ini kan teman baru kita. Tolong dong kalian hormatin dia. Kasihan dia. Ayo, jenengku Rama. Kamu pojok. Bojok itu artinya ganteng dong. Artinya kamu itu bojok. Aku bojok kok. Ya, aku bojok. Makasih yo. Ya, sama-sama. Itu. Waduh. Duduk, bro. Tenang, bro, tenang. Terus balik ya. Minum dulu. Kalian tahu nggak? Apa? Tadi Tapa banyak banget tahu nyebut aku bojok. Hah? Bojok? Sama tape? Naskeleng baru ada. Naskeleng tuh apa ya? Naskeleng itu selamat siang. Oh, gitu toh. Iya, selamat siang. Enak, kantin dulu nih dah. Mana ya? Enak. Naskeleng, Pak. Apa kamu bilang? Naskeleng, Pak. Coba bilang sekali lagi. Naskeleng, Pak. Ayo kuda pakai BK. Aku kok sebel banget sih sama teman-temanmu di kelas tuh. Masa aku dibilang bojok? Sampai-sampai kemarin tuh aku masuk BK tahu. Gara-gara ngeledek guru. Nah, sabarnya Ram. Usus. Ini gendingan apa ku yo? Oh, itu gamelan Ram. Kamu mau lihat? Boleh. Yuk kita lihat. Gue tiba-tiba ngelukan. Ah, hujan ngoyong, nak nu lakian nih. Jadi ini namanya gamelan Ram. Coba kamu dengar nadanya satu-satu ya. Coba peduk. Kendang. Ugal. Rompong. Nah, gamelan ini sama seperti Indonesia Ram. Aku celebian teori siraja dok cang peduk nyanan. Bukan maksud cang lebihan teori ataupun menggurui. Tapi coba dengar dulu. Mulai dari peduk. Kendang. Ugal. Rompong. Jadi setiap nada di gamelan ini berbeda-beda Ram. Dari bentuknya aja. Indonesia memiliki beragam suku, bangsa, ras, dan agama yang berbeda-beda. Kalau kayak gini, tiang
makin tresno karo Indonesia. Tapi bukan cuma kamu aja, Ram. Tapi kita semua di sini juga tresno tapi ning Indonesia. Nah, gitu dong. Kita harus kayak gamelan ini sebagai warga Indonesia. Kita harus bersatu. Coba kita aja gamelan ini. Rapatkan barisan, harmonisasikan pikiran, hargai semua perbedaan untuk mencapai Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera. Sudah? Sok selesaikan dulu. Oke, sudah selesai. Ketiga video sudah Ibu tayangkan ya. Sudah selesai nulisnya? Sudah. Yang belum sok silakan. Selesaikan dulu. Yang sudah ya sudah. Alhamdulillah. Dari ketiga video tadi, siapa yang sudah merasa tergetar atau bergetar hatinya? Merinding gitu lah. Ada tidak? Ketika lagu apa? Tanah Air dinyanyikan, kemudian apa namanya? Adegan-adegannya ya dari video tersebut, ada yang merasa merinding tidak menontonnya? Kenapa Siva? Bagian yang mana yang membuat Siva paling merinding? Iya, yang mana yang paling membuat kamu bergetar? Yang pertama, gimana? Yang bagian mana di video pertama? Yang pas makan. Pas makan gitu ya. Ternyata ketahuan yang bapak polisinya bukan muslim gitu ya. Berarti di situ ada nilai apa? Ada nilai toleransi, menghargai perbedaan beragama gitu ya. Walaupun berbeda ternyata bukan menjadi alasan untuk bercerai-berai. Sekarang Ibu minta beberapa untuk maju ke depan ya, menyampaikan apa yang sudah dicatat di bukunya masing-masing. Samping Hermawan siapa namanya? Samping Hermawan? Sandi. Ibu tadi ngelihat Sandi paling serius ngelihatnya. Coba Sandi silakan maju ke depan, sampaikan apa yang sudah Sandi catat di bukunya. Sok Sandi, silakan maju ke depan. Tadi soalnya yang paling serius kayaknya Sandi gitu, paling belakang juga. Sok mangga, ayo maju Sandi. Bawa bukunya, dicatat kan? Oke. Pegang aja. Ya sok, sampaikan ke teman-teman. Sebelah sini boleh, tengah-tengah. Video pertama ada apa San yang Sandi temukan? Saling membantu sesama. Sesama, saling Ya, membantu sesama. bertoleransi, Gitu. Ibu. Bertoleransi. Ya. Membantu. Membantu. Ya, oke. Terus ada lagi tidak yang ada di video pertama? Menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan. Video yang kedua? Video kedua damai, harus damai. Harus damai. Nggak boleh berantem gitu. Nggak boleh berantem. Sandi nggak pernah kan? Nggak. Aman, oke. Dikit Terus, paling. dikit Pak. Jangan. Terus? Menghormati yang lebih tua. Menghormati, ya ada. Menghormati lebih tua. Udah. Udah, video yang ketiga. Apa tuh video ketiga konfliknya di sekolah tuh, gimana? Nggak ngejek gitu, nggak sesama, bukan ras kita, jangan ngejek gitu. Jangan ngejek ya, Ya, jangan beda ngejek. suku gitu, jangan ngolok-olok. Oh ya, mengolok-olok. Ya. Oke, oke. Terus ada lagi? Udah. Udah, Ya. gitu. Tepuk tangan untuk Sandi. Oke, terima kasih. Tadi laki-laki, sekarang perempuan. Siapa ya? Iktibar. Maju Iktibar. Iktibar bisa. Ibu rasa pasti kan walaupun tontonannya sama, biasanya sudut pandangnya suka berbeda gitu ya. Silakan bisa disampaikan. Sandi kayaknya nggak biasa ke depan tadi.
Gak apa-apa, belajar. Silakan Iktibar. Jadi nilai yang kita bisa ambil dari video pertama hampir sama dengan Sandi, ada sikap toleransi, saling menghargai walaupun perbedaan agama. Yang kedua ada nilai kemanusiaan, saling membantu, mengingatkan juga. Iya. Dan yang ketiga juga sama, ada menghargai perbedaan juga. Menghargai perbedaan. Lalu di Video kedua, itu ada nilai sikap peduli terhadap lingkungan. Peduli terhadap lingkungan tuh, itu juga bagian persatuan ya. Ambil sampah, kalau kita ngeliat sampah di jalanan, jangan dibiarin, kayak kita ambil, buang ke tempatnya. Oke. Terus yang kedua ada nilai sikap toleransi juga. Yang ketiga ada nilai persatuan dan kesatuan atau anti perselisihan. Tadi kan ada berantem ya. Berantem. Nah, kita harus memisahkan. Jangan dibiarin aja, jangan malah ayo berantem, itu nggak boleh. Ya harus kayak dipisahkan. Nah yang ketiga, di video ketiga ada nilai keberagaman suku. Walaupun kita beragam tapi kita bisa bersatu. Ya. Terus tidak boleh mengolok-olok teman yang berbeda suku maupun ras maupun agama juga. Yang kedua ada nilai sikap saling menghargai perbedaan. Saling menghargai perbedaan. Itu dari Iktibar Nisa. Tepuk tangan. Ada yang berbeda hasilnya atau apa yang kalian lihat atau apa yang kalian temukan ada yang berbeda dengan Sandi dan juga Nisa? Nggak jauh, intinya sama, ada yang berbeda. Yang mana yang menurut kalian, Puput deh. Put, menurut Puput yang mana yang paling membuat Puput kayaknya saya bisa melakukan ini, yang mana kira-kira? Bagian yang mana? Atau semuanya? Ada tidak bagian yang menurut Puput itu yang bisa Puput contoh dalam kehidupan sehari-hari? Yang bisa Puput ambil untuk kehidupan sehari-hari? Yang nomor 1 sih Bu, video ke-1. Video ke-1? Ya, video ke-1. Yang bagian mananya? Kita tolong menolong gitu kan. Kalau misalnya ada seseorang yang membutuhkan kita, walaupun misalnya kita nggak mampu gitu ya, mencoba gitu untuk menolongnya gitu tuh. Berarti ya. Menolong itu bukan hanya lihat orang ya? Iya, lihat membantu orang, sesama membantu itu. sesama. Oh dia orang mana nih? Dia agamanya apa nih? Warna Iya. kulitnya apa nih? Itu anaknya siapa nih? Iya. Membantu bukan hanya atau bukan melihat latar belakang dari orang tersebut, iya. tapi membantu itu tulus, ikhlas kepada memang siapa yang harus dibantu. Dibantu, ya. Di video yang kedua ada pemeran utamanya nginjek sampah. Tadi kata Ya. Nisa disinggung ya. Ada mau ngambil sampah katanya ya. Buang ke tempat sampah kata Nisa tadi. Bisa nggak dicontoh? Bisa. Bisa. Siap menjaga lingkungan? Siap. Siap. Janji. Janji. Karena itu bagian dari persatuan. Kita kan bukan hanya ke manusia aja ya, bukan hanya ke teman kita, tapi juga kepada Terhadap lingkungan. lingkungan juga. Karena lingkungan kan akan mendukung gitu. Kemudian tadi kepada hewan ya, kucing disayang dan lain-lain. Itu bagian dari persatuan dan kesatuan bangsa. Ternyata luas sekali ya. Nanti hasil yang kalian tadi catat, dikumpulkan, Ibu periksa hasil tugasnya. Nggak ada lagi nih yang berbeda di antara teman-teman yang lain. Nggak ada yang beda, sama gitu semuanya. Toleransi ya, saling menghargai, menghormati. Jadi kunci yang kemarin kita bahas di bab lalu tentang kemajemukan atau keberagaman bisa menjadi potensi ancaman, itu bisa kita pecahkan dengan rasa saling menghargai dan menghormati atau toleransi antar perbedaan gitu ya, menghargai perbedaan. Dari ketiga video tersebut, kemudian nilai-nilai yang kalian tuliskan, yang kalian catat di buku kalian, Ibu harap itu bukan hanya sekedar catatan, tapi bisa kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana mewujudkan nasionalisme, bagaimana bersikap selayaknya sebagai seorang pelajar, sebagai warga negara yang baik gitu ya, bisa kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Ibu tutup, ada yang ditanyakan dulu kesimpulannya atau ya silakan. Siapa tuh namanya? Hanapi. Hanapi, iya duduk di depan Ibu, suka lupa. Gimana Hanapi? Berdiri boleh?
Pertanyaan? Ya. Silakan bebas mau yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Enggak. Izin Bertanya. Iya boleh Hanafi. Apa saja sih organisasi? Apa saja sih 9 organisasi pemuda? Hah? Seminar? 9 apa saja 9 organisasi pemuda? Yang tadi ya ditanya, yang tadi di sejarah Persatuan dan Kesatuan. Ada beberapa ini dari organisasi pemuda itu. Jadi masing-masing daerah itu mempunyai organisasi pada masa itu. Yang Sumatera ada organisasi pemudanya, yang Jawa ada organisasi pemudanya tuh ada Jong Sumatera, Jong Batak, Jong Celebes, kaum pemuda kaum Betawi, Persatuan Pelajar Indonesia, itu banyak organisasi-organisasi yang kemudian berkumpul menjadi satu. Membentuk Pemuda Pancasila belum ada pada saat itu. Kan Pancasilanya aja lahir tanggal 1 Juni 1945. Jadi belum ada Pancasila pada saat ini. Orang dirumuskannya aja pada saat sidang BPUPKI kan? Belum ada. Pemuda Pancasila belum ada. Ini baru PPPI itu atau PPPI itu adalah Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Mereka bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia, karena pada saat itu putra-putri atau pemuda-pemudi Indonesia pada masa itu yakin bahwa Indonesia nggak akan merdeka tanpa adanya persatuan dan kesatuan. Jadi persatuan dan kesatuan itulah cikal bakal kita mendapatkan kemerdekaan sampai dengan hari ini. Begitu. Jadi yang mempertahankan kemerdekaannya, yang mengisi kemerdekaannya adalah tugas kita semua yang sudah dibuat, yang sudah disatukan oleh para pahlawan, para pendiri negara kita, berarti tinggal diteruskan oleh kita. Jangan sampai dari hal yang sepele menjadi perselisihan, ya. Jangan sampai beda agama menjadi masalah gitu ya. Karena kan di Undang-Undang Dasar juga jelas negara itu menjamin kemerdekaan tiap-tiap warga negaranya bebas sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Jadi harus saling menghargai. Tadi gamelan katanya ya, gamelan kalau hanya ada satu musik apakah akan menjadikan suara yang indah? Ya. Warna kalau cuman hanya ada satu warna apakah bisa indah? Ya. Begitupun Indonesia. Kenapa Indonesia bisa indah? Karena keberagamannya. Karena perbedaannya. Begitu kira-kira. Kalau kata iklan Indomie apa? Minyak dan air tidak bisa disatukan, tapi bisa hidup berdampingan. Begitu Indonesia. Kita nggak bisa maksain teman kita yang tidak puasa dipaksa puasa sama kita, kan nggak bisa ya. Tapi kita bisa berteman baik. Tadi kayak Pak Polisi sama si anak kecil penjual kolak. Gitu. Bisa ya seperti itu. Bisa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. PR besarnya itu dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa ya upacara nggak usah disuruh-suruh lagi, nggak usah digiring-giring lagi untuk ke sana, karena harus sadar persatuan dan kesatuan, nasionalisme harus sadar dari dalam diri kita. Ada lagi pertanyaannya? Bagus Hanafi tadi pertanyaannya untuk mengingatkan teman, takut ada yang kelewat tadi. Ada lagi? Tidak ada? Waktu juga sudah mau habis. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Yang tadi yang Ibu harapkan dari materi ini bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan masuk ke sini, keluar ke sini, tapi masukkan ke dalam hati. Lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti setelah ini tugasnya silakan hasil pekerjaannya tadi silakan dikumpulkan. Minggu depan, kenapa San? Oh, tadi gini. Nanti minggu depan kita ketemu lagi materinya tentang kehidupan bernegara, ya, kehidupan bernegara dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Kita sudahi dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Bukunya silakan dikumpulkan dulu di mejanya Salwa aja. P3I. Bacaan baik.
sesudah belajar, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya sudah, sampai bertemu minggu depan. Selamat melanjutkan pelajaran, berhitung di matematika. Ibu cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. bahagia. Alhamdulillah pada hari ini telah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama ada Bapak Fajin Amik, SPD MSI, selaku pengajar praktik CGP Angkatan 7. Dan ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Rifatul Magfiroh SPD, rekan kerja saya. Sekaligus kami telah melaksanakan sebelumnya kegiatan percakapan pra-observasi dan alhamdulillah saya juga bersama Ibu di kelas pada saat observasi pembelajaran. Bagaimana Bu Rifa, keadaannya sehat? Sehat, alhamdulillah. Pak Fajin bagaimana? Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Bagaimana Pak? Boleh saya mulai sekarang? Silahkan Ibu. Bu Rifa? Siap. Siap, Bu Rifa ya. Bu Rifa gitu, selamat pagi Bu Rifa. Alhamdulillah ya. Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Iya, saya langsung nih Bu ya, kita kan kemarin kita sudah melaksanakan observasi gitu. Saya pun alhamdulillah bisa bersama Ibu juga, luar biasa sekali pembelajarannya gitu ya dan persiapan dari Bu Rifa yang sudah lakukan. Jadi menurut Bu Rifa, apa sih yang sudah baik dalam pelaksanaan pembelajaran kemarin? Dalam kegiatan pembelajaran kemarin ya Miss, yang kita di kelas 11 MIPA 3, alhamdulillah berjalan dengan baik. Kemarin saya memberikan materi dari bab terakhir kelas 11 itu tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Materi pertama yang kita bahas kemarin tentang makna persatuan dan kesatuan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Model pembelajaran yang saya gunakan kemarin kita menggunakan VCT, Value Clarification Technique, di mana saya memancing anak-anak untuk menemukan nilai-nilai yang terkandung dalam video yang sudah kita saksikan bersama kemarin gitu. Alhamdulillah kemarin berjalan dengan lancar, melihat anak-anak pun antusias ya Miss dengan mengungkapkan nilai-nilai itu dalam bentuk tulisan gitu. Dan tulisan ya. Tadi juga saya di awal tuh melihat waktu di kelas tuh Bu Rifa melakukan apa semacam kegiatan menyanyi gitu ya. Iya, menyanyi itu dulu. Tujuannya apa Bu Rifa? Tujuannya karena kemarin kita mengajar di kelas 11 MIPA 3 itu kebetulan kan jadwalnya di siang hari Pak. Jadi iya setelah sholat zuhur dan itu masalah biasanya ngantuk anak-anak. Jadi untuk memulai mereka supaya semangat belajar kita awali dulu dengan nyanyi bersama gitu. Nyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa itu ya karena berkaitan juga dengan materinya. Oh gitu. Jadi nyanyi itu untuk antusias gitu. Jadi memanage keterampilan sosial, emosional dari kalau misalkan punya kesempatan dan waktu gitu Bu, selain menyanyi mungkin Ibu akan melakukannya apa gitu? Bisa jadi kan tiap kondisi kelas berbeda-beda ya Miss ya, jadwalnya juga berbeda-beda, mungkin bisa diawali dengan ice breaking dulu atau pertanyaan-pertanyaan tematik yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas atau yang akan ya, jadi tujuannya supaya tadi Bu Rifa bilang antusias gitu ya, meningkatkan semangat belajar dulu. Semangat, oh baik gitu ya. Bu Rifa, kemarin kan waktu sebelum pada pas pra observasi kita pernah diskusi gitu ya, kalau Bu Rifa menyampaikan level keterampilan dalam materi ini anak ada pada level 5 kemarin, 5 gitu ya. Dan diharapkan kalau setelah melakukan pembelajaran naik di angka berapa Bu? Di angka 7 ya harapan kemarin. Kalau gitu menurut Ibu pada kemarin kegiatan itu skala keberhasilannya berapa Bu yang dicapai? Alhamdulillah melihat dari hasil tugas anak-anak, hasil pekerjaannya mungkin di angka 7 sudah tercapai ya Miss ya.
Kita nggak muluk-muluk dulu di angka yang lebih dari itu, di angka 7, di mana anak-anak sudah dapat mengungkapkan nilai yang kita harapkan nilai-nilai tersebut dapat mereka aplikasikan atau terapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu sudah cukup baik dulu. Untuk Di angka 7, Bu Rifa bisa bilang anak di skala 7 itu terlihat dari apa, Bu? terlihat ketercapaiannya, mereka mampu mengungkapkan nilai-nilai yang memang sebenarnya bukan hanya nilai yang kemarin itu kita video kan ada 3 video Ada ya Miss 3 ya. video ya. Di mana video-video itu tentang nilai-nilai toleransi dalam menghargai perbedaan berbangsa dan bernegara. Ternyata mereka mampu selain menemukan nilai-nilai toleransi yang ada di video tersebut, juga mereka mampu ternyata mencari atau menemukan nilai-nilai yang ada di dalam video tersebut, nilai-nilai yang berkaitan dengan kehidupan yang tentunya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya bagaimana menjaga lingkungan, keharmonisan antara manusia dengan lingkungan sebagai salah satu untuk mewujudkan juga persatuan dan kesatuan, keharmonisan gitu ya antara manusia dengan lingkungan, manusia dengan makhluk yang lain. Mereka ternyata mampu menemukan itu gitu. Oh, gitu. Jadi ternyata dari video itu anak bisa menemukan tidak hanya satu, tidak hanya nilai toleransi saja, ternyata banyak lagi. Ternyata nilai-nilai baik yang bisa mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan itu. Oke. Kalau misalkan tadi kan dari anak sudah bisa mengungkapkan gitu, Bu Rifa ya. Yang pertanyaan saya itu yang berikutnya adalah bagaimana gitu selain anak bisa tadi memaknai tapi terlihat dalam kesehariannya gitu, terwujud dari yang terwujud dalam kesehariannya. Terlihat bagaimana gitu. Terlihat ya Miss, karena kan mungkin Pak Fajin juga yang lebih senior daripada saya di mata pelajaran PPKN. Target kita kan bukan hanya transfer knowledge atau transfer pengetahuan, tapi bagaimana juga karakter ya Miss ya, menumbuhkan karakter kepada para siswa. Tentunya mungkin tidak hanya dari satu kali pembelajaran ya Miss, tentunya berproses. Tapi saya yakin lambat laun anak-anak juga akan terbentuk gitu karakter, bagaimana mereka bisa karakter yang baik atau good. Kalau citizenship. Materinya kemarin itu makna persatuan dan kesatuan. Makna kelas 11. Iya. Nah, jadi kalau misalkan ada kesempatan ke depan gitu Bu Rifa ya, pembelajarannya kan Bu Rifa sudah melakukan apa tadi pendekatan VCT, value clarification teknik gitu ya. Supaya anak lebih memahami gitu Bu Rifa. Bisa di angka 8 gitu. Iya. Apalagi Bu Rifa yang akan Ibu Rifa lakukan? Kemarin itu kita melakukan kegiatan pembelajaran individual ya Miss ya. Jadi anak-anak itu diminta saya untuk menulis di lembar tugasnya itu apa yang mereka temukan saja di dalam video tersebut secara individual. Mungkin untuk selanjutnya dengan menggunakan materi dan juga model pembelajaran ini kita bisa mengelompokkan gitu Miss. Jadi anak-anak dikelompokkan, kemudian kan ketika mereka mengelompokkan itu otomatis ada diskusi. Oh video itu apa gitu. Dari video itu kan ternyata nanti yang tertulis atau yang tertuang di tugasnya itu bukan hanya hasil pemikiran satu orang saja, tapi ada sharing gitu dengan teman. Kayaknya itu lebih gitu ya. Kan lebih baik gitu. Kalau ya. Untuk membentukkan kelompoknya tersendiri gitu Bu, Ibu ada rencana membentuknya dengan teknik apa Bu? Untuk membentuk kelompok-kelompok yang kalau sebenarnya mereka udah punya kelompok, setiap kelas itu biasanya saya membuat kelompok di awal semester di pertemuan pertama. Berbagai macam teknik saya biasanya diserahkan lagi kepada mereka mau bagaimana cara mengumpulkannya. Terus saya juga pernah pakai permen gitu. Jadi ada permen dengan 6 rasa sejumlah siswa. Mereka suruh milih permennya, terus yang dapat permen rasa apa ya satu kelompok itu bisa gitu juga dengan cara itu. Dengan berbagai macam teknik untuk pengelompokan gitu ya. Iya, terima kasih Bu ya. Bu Rifa gitu ya. Mengenai performa Bu Rifa sendiri gitu pada saat mengajar kemarin gitu ya. Bu Rifa bisa menilai diri Bu Rifa
pada skala berapa Bu Aduh. Rifa kemarin? Menilai diri sendiri agak susah ya. Dari 1 sampai 10 gitu. Berapa ya? Malu ya? 8 mungkin. 8. Oh iya. 8 ya. Bisa berikan penjelasan Bu, kenapa sampai saya bisa menilai diri saya 8 kemarin? 8. Saya tuh pernah ingat kata-kata guru pamong saya waktu PLP dulu. Jadi dulu saya PLP tahun 2011 berarti Pak. 2011 di SMA 7 Bandung. Pada saat itu Bandung ya. Pada saat itu ada guru pamong saya berbicara. Namanya siapa? Pak Dede. Kenal jangan-jangan Pak. Pak Dede itu ngomong waktu itu, Neng katanya kalau ngajar, indikator keberhasilan kita di kelas itu katanya, ketika ada anak yang berbicara atau yang ngomong gitu ya, belajar sama ibu ini mah enaken katanya. Nah bahasa enaken itu menurut beliau katanya itu sudah mencapai keberhasilan saya gitu. Jadi dari situ saya berusaha semaksimal mungkin untuk membuat pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Padahal pelajarannya PPKN, yang biasa ngapalin undang-undang dasar nih atau ngapalin apa gitu. Saya mau pingin gitu ya, pingin merubah itu bahwa pelajaran PPKN itu bukan pelajaran hafalan gitu. Bahwa kita bisa membuat kelas yang menyenangkan. Sebisa mungkin saya membuat kelas lebih menyenangkan. Jadi kenapa saya tadi ragu, malu sebenarnya ngomong angka sama. Tapi saya rasa anak-anak kemarin mungkin Miss sudah bisa melihat, sudah lihat anak-anak juga antusias ya dalam kegiatan pembelajaran. Walaupun masih ada hal yang kurang gitu ya. Tapi sejauh ini saya melihat mereka antusias gitu dalam kegiatan Terkait belajar. tadi Bu Rifa merefleksikan segala macam menilai diri gitu. Pernah tidak Bu Rifa maksudnya cara apalagi lah Bu Rifa lakukan supaya mendapat umpan balik dari murid gitu. Jadi selain Bu Rifa menilai, pernah tidak Bu Rifa melakukan minta umpan balik dari murid? Oh, umpan balik itu penilaian terhadap saya. Oh, suka Miss. Nah ya, oke. Iya. Nah. Kemarin itu di kelas 12 yang Kalau yang kelas ini belum? Kelas ini belum. Kelas ini belum. Rencananya mungkin akan melakukan? Akan. Nah. Kemarin itu saya meminta umpan baliknya menggunakan aplikasi Mentimeter. Iya, di kelas yang ini belum sempat. Iya. Jadi apa yang Anda pikirkan belajar dengan Bu Rifa misalnya. Mereka tapi di kelas ini belum ya? Nanti kemudian di kelas ini belum. Iya. Iya. Biasanya iya Pak. Saya sarankan mereka untuk membawa gadget, tapi kita membuat komitmen bersama. Jadi gadget saya sarankan disimpan di atas meja, di ujung meja. Jadi nggak di bawah daripada gitu ya? Di bawah itu lebih mengkhawatirkan kayaknya. Kalau simpan handphonenya di atas meja, jadi ya udah nggak apa-apa dengan di silent tentunya. Soalnya biasanya ulangan saya juga menggunakan handphone kalau ulangan harian. Berarti Bu Rifa, kalau yang saya tangkap nih ya, Bu Rifa secara keseluruhan kegiatan pembelajaran kemarin berjalan lancar dan Bu Rifa merasa apa yang sudah Bu Rifa bisa lakukan secara optimal sudah. Gitu ya. Dan anak pun berhasil mencapai atau indikator pencapaian Bu Rifa dalam pembelajaran gitu ya, sampai mengetahui makna-makna nilai gitu di dalam video tersebut gitu, maknai persatuan dan kesatuan gitu ya. Mungkin kan pada saat pembelajaran tuh ada rasa ketidakpuasan mungkin gitu ya, Bu Rifa, atau mungkin ada kendala gitu ya dari Bu Rifa dalam merasa gitu ya belum puas gitu. Apa sih yang harus diperbaiki menurut Bu Rifa? Apakah masih ada gitu, dan bagaimana gitu? Masih ada, Miss. Mungkin di tiap kelas berbeda-beda ya, siswanya juga berbeda-beda. Pingin yang diperbaiki itu, kemarin mungkin Miss lihat antusiasme siswa dalam bertanya itu masih kurang sekali di kita. Oh gitu, iya. Masih sangat kurang. Mungkin di kelas 11 MIPA 3 itu sulit gitu untuk mengacungkan tangan bertanya itu, padahal saya sudah memberikan di awal itu bertanya jangan nunggu sesi pertanyaan ya. Silahkan. Apapun yang mau kalian tanyakan di waktu manapun asal acungkan tangan izin bertanya silahkan gitu, jangan menunggu. Tapi memang sulit untuk meningkatkan anak untuk bertanya itu kira-kira Bu Rifa supaya anaknya mau
teknik apa yang bisa Ibu lakukan biar anak ditunjuk, kan tadi sulit ya, Iya. anak mau deg-degan tapi agak menyenangkan juga gitu. Kira-kira tekniknya apa ya Bu? Kalau ya deg-degan gitu kalau tunjuk ditunjuk. tapi tetap senang yang lain ikuti, merhatiin gitu tuh. Gimana Kira-kira ya? apa ya coba? Bisa saja sih misalnya kita menunjuk mereka misalnya dengan kata-kata, oh kayaknya kamu yang antusias gitu ya. Silakan bertanya, sistem paksa gitu. Awalnya mungkin kan kebiasaan itu awalnya harus dipaksakan, misalnya pakai sistem paksa gitu, ditunjuk anaknya. Jika anaknya tidak mau misal, apa yang akan Ibu lakukan? Kalau misalnya pas anaknya nggak mau Bu, apa yang akan Ibu lakukan? Apa ya? Oh, atau kita pakai itu Bu, aplikasi spinning gitu, wheel ya, bisa. jadi biar anak-anaknya Ya, ayo nih siapa giliran siapa nih yang bertanya. gitu. Tapi kalau misalnya diskusi kelompok, biasanya saya selalu suka paksa gitu Pak, biar ada yang bertanya. Misalnya kelompok 1 yang presentasi, kelompok 2 yang wajib bertanya gitu, kelompok 3 yang wajib mengomentari gitu. Jadi atau memang di awal saja atau memang ke sananya. Ya. Kalau untuk presentasi kelompok ya kayak gitu. Kalau jadi kalau kelompok 1 ini presentasi, kelompok 2 wajib bertanya ya, supaya ada timbal balik dan perhatikan gitu ya. Tapi ketika dipaksakan itu pertanyaan-pertanyaan bagus sering kali muncul gitu. Jadi bisa dibilang Bu Rifa menggunakan berbagai macam teknik ya. Jadi kadang ada bentuknya paksaan pelan-pelan gitu ya, kadang apa atau dengan spinning wheel gitu ya. Atau kalau misalkan saya memberikan ide, setuju nggak nih Bu ya? Misalkan dengan cara yang klasikal sih, dengan benda, bola dilempar, nanti itu lemparkan lagi ke siapa gitu. Setuju nggak Bu menurut Ibu kalau bagus Miss itu nanti dicoba. Ya, gitu ya. Jadi saya bisa tangkap lah Bu Rifa berbagai macam nih ya untuk melakukan apa namanya biar teknik, anak tadi aktif di jadi kelas gitu. Ketidakpuasan itu anak jarang bertanya, akhirnya Bu Rifa punya juga ide-ide ya untuk atau masih pakai cara lama juga kadang-kadang suka pakai. Selain ketidakpuasan ada kendala yang ingat nggak Bu kemarin tuh apa? Oh iya, kemarin itu karena kita pakai video, kebetulan saya sematkan videonya di PPT, jadi agak nge-lag gitu komputer kemarin, tapi bisa terselesaikan sih, nggak lama kan kita sempat nunda teknis. Gitu ya, gitu. Jadi ke depan kalau masalah teknis kayak gitu kayaknya harus menyiapkan video di luar gitu. Jadi tidak di PowerPoint tapi ada menyiapkan ya, gitu secara teknis ya. Nih untuk mengakomodir nih Bu, kan kata Bu Rifa bilang anak tuh bermacam-macam ya, ada yang cepet ngerjainnya, ada yang enggak. Untuk mengakomodir perbedaan-perbedaan karakter, mungkin kesiapan mereka dan sebagainya, tindak lanjut Ibu ke depan apa? Tindak lanjut itu yang dan dari ya untuk mewujudkan juga bahwa mereka pemahamannya juga gitu nanti terkaitnya. Dari materi yang sama ya. Dari materi yang sama dengan model yang sama yang awalnya kemarin kita lakukan individual kan, dengan cara berkelompok atau penugasan juga kan kemarin saya mintanya hasilnya ditulis tangan di buku tugas masing-masing. Kita ganti. Saya tuh pengen menerapkan yang sesuai dengan minat bakat anak di produk tugasnya gitu. Jadi perbedaan produk bisa gitu ya. Enggak gitu ya. Gitu. Apa Bu kira-kira yang terpikirkan? Kan di dalam kelas itu anak-anak ada yang suka menulis mungkin ya, ada yang suka menulis lah gitu. Ada yang suka gambar, ada yang suka bikin video atau videografis gitu. Saya inginnya sih dari materi yang ini, kemudian kan setelah itu dikelompokkan, produk tugasnya itu bisa berbeda-beda masing-masing kelompok tergantung dengan kesepakatan mereka. Misalnya mereka menyampaikan nilai yang mereka temukan bisa melalui gambar, kalau yang suka gambar gitu. Yang suka bikin video, anak-anak banyak juga yang suka edit-edit video, misalnya berupa video kayak TikTok gitu, bisa memanfaatkan aplikasi TikTok gitu. Atau juga poster yang suka desain grafis, mereka udah pada handal buat di Canva, misalnya bisa memanfaatkan aplikasi tersebut untuk membuat tugas. Jadi nilai yang mereka temukan dari video yang mereka tonton itu bukan hanya ditulis secara tertulis, tapi mereka menyampaikannya sesuai dengan bakat mereka gitu, minatnya di mana nih, bikinnya mau pakai apa gitu. Iya, bisa saya simpulkan itu dalam bentuk namanya pembelajaran berdiferensi ya. terkait produknya Iya, gitu ya. Saya sempat dengar itu. Iya. Baik Bu Rifa.
Iya, belajar dari Miss Rini banyak sekali. Baik Bu Rifa, kita sudah berada di akhir sesi coaching ini ya. Jadi apa yang bisa Bu Rifa simpulkan dari sesi coaching kita hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Senang tentunya, bersyukur bisa dilibatkan oleh Miss Rini di kegiatan Miss Rini CGP Angkatan 7 ini. Kebetulan baru kemarin pengumuman Angkatan 9. Lulus. Ya, alhamdulillah. Ya, bisa mencontoh lah dari Miss Rini, dapat pengalaman tentunya, bisa sharing gitu ya. Itu sih yang paling berharga untuk saya, tentunya untuk perbaikan proses ke depannya. Itu ya. Jadi dan melakukan rencana yang tadi sudah Bu Rencana, Rifa iya. simpulkan Yang sendiri sudah ya. disimpulkan. Oh iya. Baik Bu Rifa, ingin sekali saya tahu perkembangan murid selanjutnya gitu. Saya mungkin mohon izin kalau nanti bersama Ibu Rifa kembali gitu kalau diperbolehkan. Siap. Baik, saya rasa cukup sampai di sini sesi coaching kita hari ini. Tetap semangat ya Bu. Semoga ilmu selalu bermanfaat untuk murid-murid. Iya, terima kasih. Demikianlah tadi percakapan pasca observasi bersama saya Rini Hairunisa Usman, CGP Angkatan 7, juga rekan saya Ibu Rifatul Magfiro, SPD, selaku rekan sejawat yang telah melakukan observasi dan pasca observasi, dan dampingi oleh pengajar praktik saya Bapak Fajin Amik, SPD MSE. Terima kasih, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.